Jadi bersama-sama kita ikuti dan kita dengarkan lanjutan kajian kita tajuk arus disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Kiai Haji Ahmad Shaleh Marwani. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin saudara yang pegang kitab halaman 194, Matlabun Khaufullahi wa Hududhi Nafsi 194. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrat ikhwanihi minal anbiya wal mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada al ulama al musannifin المخلصين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤلف هذا الكتاب شيخ الجلي وطاعة الله سكندر رحمه الله تعالى وأدمنا فوعد علينا على أهلنا على أولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاته وبركات علومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاز بالحاضر مشاري كذا يقول مهلين جزاكم الله خير. عبد الحليم الداري هذا المسائل في هذا المكان يجي حبيب علي بن علي. بسم الله حضرتي مشايمات هذا المساندر كمسامد كعبد الله بن حفص شمس الدين كامل. بسم الله حضرتي مشايمات عندنا بن المسنة مخازن كمل الهدي كامل عبد الله فقيه رحمهم الله تعالى وأدمنا فوعد علينا وعلى أهلنا على أولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدامنا فوعد علينا على أهلنا على أولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاته وبركات علومه في الدارين آمين. Matlabun khaufullahi wa hududhi nafsi. La yafutuka majlisul hikmati walau kunta ala ma'siyatin fala taqul mal faidatu fi sima'il majlisi wala aqdiru ala tarkil ma'siyati bal ala rami ayyarmiya fa illam ya'khudh al yawma ya'khudhu ghadan. Bapak hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita kembali bisa hadir di majelis kita ini dalam keadaan sehat walafiat, khusus memandang Bapak Ki Ghazal Musannif, orang tua kita Bapak Haji Abdul Malik Syahri Siddiq, Pak Haji Nur Alim, Bapak Haji Muhammad Yasin Masud. Bapak sudah jamaah dirahmati Allah. Kelanjutan kajian kitab Tajul Arus. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya
kita harus hati-hati di dalam banyak berkomunikasi kepada masyarakat. Sebab dua kemungkinannya, kita banyak dapat pahala, yang kedua banyak dapat dosa. Pahala kita peroleh kalau kita ngomongnya benar, ngomongnya baik. Tuh, makin banyak orang mengambil manfaat, maka semakin banyak orang kita dapat pahala. Tapi kalau kita ngomongnya kagak bener, nyakiti orang, semakin banyak orang tersakiti, semakin banyak dosa kita. Terlebih rekam jejak digital itu tidak bisa dihapus sampai kapanpun. Itu menunjukkan bahwasanya kitab tulisan malaikat hafadzah, ya, munkar nakir, itu lebih dahsyat lagi dari rekam jejak digital. Rekam jejak digital itu tidak bisa dihapus kecuali kalau jaringannya itu rusak. Seperti nanti nih, kalau terjadi perang nuklir, setelah perang nuklir kita hidup di zaman batu, kagak bisa komunikasi. Kan kalau perang modern, kalau perang zaman dulu yang dihantam siapa? Tentaranya yang dilumpuhkan. Semakin banyak tentaranya mati, maka semakin lumpuh kekuatan satu negara. Kalau sekarang perang itu ya di samping tentaranya juga infrastrukturnya, jembatan dihancurin, sehingga dari sana nggak bisa bantuin ke sini. Apalagi panganannya, makannya dihancurin, sumber-sumber energinya, pembangkit listrik, pembangkit nuklirnya, terus juga pompa-pompa bensinnya, apalagi telekomunikasinya, semuanya hancur. Nah, mau ngapain dah? Biar kata juga punya handphone canggih, kalau jaringannya kagak bisa. Makanya orang Madura itu begitu dia beli handphone mahal, terus nggak ada sinyal. Kenapa nggak beli sinyalnya sekalian? Ini itu baru bisa hilang rekam jejak digital karena rusak semuanya. Nah, kalau rekam jejak digital tulisan malaikat munkar nakir, raqib atid, ini nggak bisa hilang. Kecuali apa? Kita bertobat. Kalau bertobat itu bisa hilang rekam jejak digital kita. Nanti begitu tangan ditanya, saya lupa ya Tuhan. Kaki ditanya, saya lupa ya Allah. Nah, itu orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Itu kemarin kita diminta untuk berhati-hati di dalam bergaul kepada masyarakat banyak. Karena juga di antara masyarakat itu ada orang yang mencoba menggoda kita. Di sini kita dihormati, tapi di tempat lain orang nggak kenal kita, ya cuek aja. Di sini orang cium tangan bolak-balik, pergi haji, orang kagak atuh pun kagak ada yang kenal. Nah, kita bahkan diinjak-injak. Kenapa? Ya itu tadi itu. Nah, sini sebuah resiko ketika kita bergaul kepada masyarakat banyak. Itu untuk jangan baperan, biasa saja. Kita dihina ya pantas. Dimuliakan, ya apa yang mau dimuliakan kita dong? Kita nggak bisa ngapa-ngapa tanpa pertolongan Allah. Ilmu ya Allah yang titipin. Punya duit banyak ya Allah yang titipin. Jabatan, kedudukan, pangkat Allah yang titipin. Oh diambil kapan saja, oh ya Allah gampang saja, nggak ada urusan. Nah ini kemarin yang kita kaji juga kemarin itu. Orang yang terlalu menghias dirinya, lupa dengan hatinya, sama seperti seseorang yang menggemukkan kambing yang kurus, dikasih umpan banyak, dikasih makanan ampas tahu namanya apa itu, supaya apa? Dia cepat gemuk.
Kasih di samping kampas tahu, kasih dedek, tambah lagi campuran rumput supaya cepat gemuk. Nah, itu kapan? Jadi sembelih. Gak bakalan tuh kambing dijadiin guru, gak mungkin, kecuali orang Persija kemarin. Persija kalah, nazar kawin sama kambing. Nah, itu yang ramai itu. Nah, itu kecuali itu. Biar kata gemuk cakep kayak apa, enggak ada orang mau mengambil kecuali untuk disembelih. Nah, kita itu enggak sadar bahwasanya yang lebih kita perbaiki adalah jaugrogan kita, fisik kita. Ya, makan diatur. Ya, jangan karbonnya lebih banyak. Terus kemudian jangan terlalu banyak garam, jangan terlalu banyak manis, jangan terlalu banyak makan. Kalau udah malam gak usah makan, ya, karena buat tidur doang. Nah, yang begitu-begitu tuh kita perhatiin. Cuman untuk suplemen hati kita kurang perhatikan. Nah ini. Nah sekarang yang materi yang kita bahas ini adalah tentang rasa takut kepada Allah dan ada bagian nafsu. Maksudnya apa nih? Jadi satu sisi kita tuh harus khauf, harus takut kepada Allah. Di sisi yang lain juga tidak boleh terlalu takut, harus ada roja, khauf dan roja. Kalau kata Habib Abdul Ba'ala Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah, kita itu ketika masih hidup harus imbang antara khauf dan rojanya. Rasa takut terhadap dosa kita, terhadap siksaan Allah yang dahsyat itu harus, dan optimisme bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Seberapa banyak pun dosa kita, duih di lautan, busa di lautan, tapi air laut lebih banyak dari buihnya. Dosa kita sebanyak itu, ampunan Allah lebih banyak. Dosa kita seperti banyaknya awan di angkasa, tapi angkasa itu ampunan Allah. Jadi seberapapun banyaknya, Allah Maha Pengampun. Nah ini dua-duanya harus sejalan, balance. Tidak boleh khaufnya lebih dominan, jadi frustasi, gak bakalan diampun ya Tuhan, dosa gue banyak banget. Sama seperti Wahsy bin Harb, itu budak yang dimerdekakan oleh Hindun. Wahsy itu, dia memang Nabi tahu dia ini punya potensi hebat. Kalau nanti masuk Islam dia jadi potensi buat umat Islam. Dia itu kalau sasaran dia sendiri nggak bakal meleset, pasti kena. Hamzah pamannya Nabi, begitu tewas Hamzah, Hindun cari jasadnya, dibelek dadanya, digigit jantungnya, sampai gregetannya Hindun. Dan Nabi melihat peristiwa itu sedihnya luar biasa. Tuh kita mungkin pernah lihat di share videonya ya, bagaimana jasadnya paman Nabi Hamzah itu masih utuh, masih mengeluarkan darah segar. Begitu di Jabal Uhud itu terjadi longsor, banjir, itu jasad-jasad syuhada Uhud keluar semuanya. Nah, itu beliau tidak masih keluar darah dari mulutnya, itu masih darah segar, jasadnya nggak hancur, Sayyidina Hamzah. Nah ini beliau si Wahsy ini ya euforia begitu dimerdekakan, dapat duit banyak, bebas. Dulu nggak punya duit, jangankan duit, dirinya aja dia nggak miliki. Begitu merdeka punya duit banyak, ya bebas hidupnya, ya mabuk, ya zina, ya macam-macam lah, judi. Kemudian ada sahabat datang untuk mintanya memeluk Islam. Kalau untuk masuk Islam nanti diampuni dosa-dosa ente oleh Allah. Muhammad itu ngomong, siapa yang berzina, siapa yang membunuh, saya ini pelaku zina, saya pembunuh, pemabuk. Apa ya Tuhan maafkan? Turun ayat, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tuh, hanya beliau memeluk agama Islam.
Juga jangan kebangetan jadi orang yang optimismenya, rojahnya kepada Allah lebih dominan. Nantinya kita jadi orang fasik. Tuhan mah pengampun. Salah-salah dikit diampunin. Nanti jadi begitu tuh kita. Punya kesalahan dikit nggak cepet-cepet tobat. Itu nanti jadi begitu. Makanya harus seimbang dua-duanya. Nah, Bapak dan Saudara, di sini takut kepada Allah dan ada bagian nafsu, ternyata itu pun nafsu dompleng di situ. Kenapa kita tidak muncul rasa takut kepada Allah? Nah, ini yang akan kita bahas pada kajian malam ini. Matlabun, sebuah topik, khaufullah, takut kepada Allah, huzudin nafsi, dan bagian nafsu. Walau kunta ala la yafutuka majlisul hikmati, la yafutka, jangan sampai luput kepadamu. Apa yang luput? Majlisul hikmati, majlis yang membahas tentang ilmu-ilmu hikmah, kalam ulama. Jangan sampai kita kagak hadir di majelis hikmah, jangan sampai. Walau kunta ala maksiatin, meskipun kau masih melakukan maksiat. Kita ini belum, ya kadang-kadang masih nongkrong, ya iseng-iseng berapaan, goceng. Masih suka begitu. Ngaji terus, jangan berhenti. Jangan gocengin, lupa aja lo ngaji mau paling depan tapi main judi depan juga. Ya biarin terus ngaji, terus ngaji. Kenapa? Kalau kagak ngaji, ya kapan nggak bakal jadi orang benar. Sebab apa? Di sini nanti tuh kalau kita ngaji, kita punya ilmu, ilmu ini yang akan mendorong kita untuk jadi orang benar. Saya yakin kita semua nih, umpama ada dangdut di Teseno, ya Pamilis, penyanyinya bohai-bohai, kita datang nggak, nonton nggak? Nonton. Apa naik ke panggung? Kagak. Kita ngumpet. Ntar ada naik lagi. Gue malu. Itu begitu. Itu apa? Ilmu tuh. Nanti lama-lama hilang, kita nggak berani. Nah coba kalau kagak ngaji, apa yang bisa menjadi? Nggak ada. Makanya jangan pernah takut, biarin. Orang mau kritik kayak apa, biarin. Orang kita pantas dikritik. Kita bukan orang benar, tapi orang yang mencoba untuk jadi pribadi yang benar. Fala taqul mal fa'idatu fi simil majlis, fala taqul, kamu jangan ngomong, jangan katakan mal fa'idatu, apa faidahnya? Fi simil majlis, dalam mendengarkan majlis ilmu, apa kalau gitu faidahnya? Dengar doang, diamalin kagak, dipakai kagak. Biarin orang ngomong itu, biarin. Wala aqdiru ala tarkil ma'asiyati, saya belum sanggup meninggalkan maksiat, masih ngelakonin maksiat. Nah, enggak apa-apa. Sebab apa? Justru kita masih dalam keadaan itulah kita butuh bimbingan. Bimbingan saya ya ilmu. Bukan berarti orang yang telah hijrah itu benar terus, agak. Orang yang hijrah itu kudu terus ngaji. Jangan kesana-kesana sama kiai mau ustad, bukan. Kesana kesini sama ustad malah dijaga kagak bener. Kiai sono ada makanan nasi uduk enak. Ternyata yang jual demplon. Tuh kiai kagak mau pulang. Betah gua di sini. Aduh. Jadi kagak bener tuh. Jadi ilmu ngaji, bukan kesana kesini ngikutin ustad gitu. Bukan. Kita ngeribetin ustad. Ustadnya udah lurus, diajak belok ntar. Bal 'ala rami ayyarmiya fa in lam ya'khudh al-yawma ya'khudhu ghadan. Bal, akan tetapi 'ala rami, atas orang yang memanah, ayyarmiya, pasti dia akan memanah. Fa in lam ya'khudh al-yawma, meskipun dia tidak mendapatkan hasil hari ini, ya'khudhu ghadan, besok dia akan mendapatkannya. Artinya gini, kalau orang itu punya panahan, meskipun hari ini belum dipakai, suatu saat pasti akan dia pakai. Buat apaan kita punya senapan kalau nggak berburu? Ya hari ini nggak dapat, nggak apa-apa, besok. Nah begitu kita punya ilmu. Biarin, yang penting punya. Nah kita tahu suatu saat pasti Allah tegur. Kita dikasih sakit. Lu sih batuk mulu, ngerokok mulu sih lu. Oh. Nah mulai itu.
Nah, kita hentikan tuh duitnya, cemplungin ke kotak amal. Tuh, apalagi mulai dah. Ya kan begitu. Kenapa kita punya ilmu? Kalau nggak punya ilmu ya gelap terus. Nggak jadi bener-bener. Walau kunta kayyisan fatinan lakanat huququllahi 'indaka afdha min huquqin nafsika. Walau kunta, seandainya kamu kayisan, orang yang kayis, yang cerdas, fatinan dan kayisan, pinter, fatinan, cerdas. Dan kan kamu orang yang pinter, orang yang cerdas. Lakanat huququllah, pastilah hak-hak Allah indaka di sisimu afdha, lebih berharga min hududi nafsika, daripada bagian nafsumu. Pasti itu hak-hak Allah lebih kamu hargai ketimbang hak nafsumu. Kalau nafsu kita kan kepengennya makan kenyang, udah makan kenyang, minumannya enak, terus udah begitu karena perutnya kenyang, maka semangat kita jadi berat. Tuh saya baca dalam kitab Fathul Karim Al-Mannan karangan Syekh Ahmad Jabir Jubran tentang masalah puasa. Kenapa sih kita di bulan puasa, di bulan Ramadan ibadah tuh enak, enteng? Kenapa? Karena kata beliau, ketika perut kita lapar, ini nafsu kita kenyang. Kalau perut kita kenyang, nafsu kita lapar. Tuh, jadinya pengen yang enak-enak terus, jadi malas ibadah. Nah, kalau perut kita lapar, nafsu kita kenyang, ya udah gak nyari apa-apa, ya anteng suruh ibadah. Kalau perut kita kenyang, nafsu kita lapar. Ya karena lapar, ya cari untuk bisa dimakan. Jadi berat ibadah. Makanya tuh di pesantren, santri-santri tuh makannya sehari cuma 2 kali, pagi sama sore. Malam udah kada gegarasan, nggak ada. Tuh makan, saya ingat dulu tuh makan tuh masak. Jadi jam 10 baru makan, nggak ada sarapan. Makan sambal terong, ikan asin, sama lalapnya kol. Udah makan lagi ntar sore, habis asar. Jadi gue masak dulu, kalau kagak masak ya kagak makan. Nah itu makannya nggak banyak. Makanya kalau ada kondangan, undangan, selamatan, wah itu mayoran itu. Karena apa? Berkat lain, makan lain. Tuh, luar biasa tuh. Ya makannya nggak banyak zaman santri itu. Kenapa? Ya itu jangan sampai kalau kenyang itu nafsunya lapar. Jadi susah diajak ngapa-ngapain. Tapi kalau dia lapar, nafsunya kenyang. Kan begitu kita tuh bulan Ramadan kemarin, ngapain aja enak. Bangun jam berapa aja gampang. Nah kalau sekarang wah susah. Kenapa? Karena kita kagak puasa, perutnya kenyang. Tuh. Nih, orang yang pintar, yang cerdas, itu hak-hak Allah lebih diutamakan ketimbang hak nafsunya. Tuh. Jadinya apa? Ya karena dia lebih menjaga hak-hak Allah. Ini sindiran buat kita, Pak. Lu kalau masih begitu berarti lu blow on. Orang yang cerdas itu dia begitu perhatikan hak-hak Allah. Bukan nafsunya yang dia kedepankan, tapi hak Allah yang dia kedepankan. Kalau lu masih jagain, mendahulukan nafsumu, bukan orang yang cerdas kamu. Ma yatla'u 'alal asrari illa aminun. Ma yatla'u 'alal asrari illa aminun. Ma yatla'u, tidaklah melihat atau ditampakkan, melihat 'alal asrari, atas rahasia-rahasia Allah, illa aminun, kecuali orang yang bisa dipercaya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkan sirnya, rahasia-rahasianya hanya kepada orang yang dia percaya. Siapa? Ya orang yang lebih mengedepankan hak Allah, bukan hak nafsunya. Orang yang dipercaya. Kalau kita di pengkhianat, gak bisa dipegang omongan kita.
Makanya kita masih tetap nggak ngerti rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditampakkan kepada kita. Beda dengan auliyaillah, para kekasih Allah, hidupnya nyantai. Ya, punya duit nggak punya duit sama aja. Ya, karena apa? Harta itu di tangannya bukan di hatinya. Mau ada ya nggak apa-apa, nggak ada ya kagak ngapa-ngapa, nggak ngaruh. Tuh orang-orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rahasia-rahasia Allah akan dibukakan kepadanya. Kenapa? Karena dia itu orang yang dipercaya. Wa anta tu'ti nafsaka hazzaha minal mahakili wal masyaribi hatta tamla'a bainal khala'i au yakfika hubbud dunya. Wa anta, sedangkan kamu itu tadi orang yang dipercaya, al-amin, orang dipercaya itu para waliullah itu dikasih oleh Allah rahasia-rahasia dia. Kenapa kau kita tidak? Wa anta, sedangkan kamu tu'ti, memberikan nafsaka, nafsumu. Apa yang kamu berikan? Hazzaha, bagiannya nafsu. Apa saja tuh? Min ma'akili, daripada makanan, wal masyaribi, dan minuman. Tuh makanan, maunya gegares yang enak, minuman yang enak, yang lezat. Kopi berbiji-biji tuh kopi. Ada kopi white, ada kopi mochaccino, oh macam-macam tuh minuman kopi, yang panas, yang dingin. Nah, itu macam-macam minuman. Apa itu? Keinginan nafsu dipenuhi semua. Hatta tamla baital khala, sehingga kamu penuhi baital khala, WC. Itu ujung-ujung kemana tuh? WC. Kotoran kita dari depan ke belakang untuk menuhi WC. Apakah ada di situ bagian toilet? Tidak ada. Tuh, tetapi kalau kita cerdas, makan minum itu penting, tapi bukan tujuan. Kenapa? Tujuan kita itu adalah makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kan dulu kita bahas tuh pernah tuh. Kita hidup ini untuk ibadah. Kita perlu makan. Makan itu supaya kita bisa hidup. Bukan hidup tujuannya untuk makan. Masa kita hidup buat gegares doang? Mbadog gitu. Cirebon mbadog. Masa urip itu kalau urusan mbadog bae. Urip itu tuh udah kita bukan buat gegares. Nah, itu. Jadi apa namanya? Yang makan itu penting, tetapi itu dia endingnya mana? Ke WC. Nah, kalau begitu bagaimana kita robah polanya? Makan itu tujuannya untuk ibadah, supaya perut kita nggak keroncongan, kita jadi belum ngopi nih ngantuk. Nah, ngopi biar bisa kuat melek apa? Buat wiridan, baca Quran, buat nulis, mutolaah. Nah, itu ibadah tuh jadinya tuh. Tapi kalau tujuannya buat senang-senang, nggak ada ibadah tuh. Urusannya buat WC semua tuh. Nah, kita ini sementara ini yang kita penuhi apa tuh? Bagian nafsu, yang itu endingnya adalah bikin sampah karena urusannya dengan WC. Awala yakfika hubbud dunya, tidakkah cukup bagimu mencintai dunia? Itu berarti kalau tujuan hidupmu begitu buat makan, yang endingnya itu berarti kamu mencintai dunia. Man ahabba dunya faqad khana wa man khana falyatlahul maliku ala asrarihi. Man ahabba dunya, man barang siapa ahabbat dunia, mencintai dunia, faqad khana, sungguh dia telah berkhianat atau khina. Wa man khana, barang siapa yang telah berkhianat, fal yatla'uhul maliku ala asri, apakah seorang raja akan memperlihatkan kepadanya atas rahasia-rahasianya? Enggak mungkin. Jadi yang dikasih lihat oleh raja, rahasia tentang raja itu siapa? Orang-orang kepercayaannya. Kita yang berkhianat kagak bakal dikasih tahu. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan tampakkan rahasianya, sirnya kepada semua orang. Kenapa? Banyak yang berkhianat. Dikasih amanat, dia khianat. Dikasih nikmat sehat, mata bisa lihat, kuping bisa dengar, gigi utuh,
mulut bisa bicara, tapi yang keluar nggak karu-karuan semua, yang dilihat nggak karu-karuan, yang didengar nggak karu-karuan. Dikasih perabotan ya untuk nikmat mencari doa Allah lewat bersetubuh dengan pasangannya yang sah. Ini dia bikin gak karu-karuan. Nah di situ berarti orang ini berkhianat. Lah orang yang mencintai dunia, maksudnya apa sih mencintai dunia? Mencintai dunia itu lebih daripada apa yang dia perlukan, dan lebihnya itu susah dia keluarin. Tuh, kalau memang kan sering Gus Bah tuh mengkritik kita, kalau kita mau makan cuma sepiring, kenapa harus punya berkarung-karung? Kita makan nih, kan sepiring. Kenapa harus kita persiapkan berkarung-karung? Kalau beli rokok sebatang Josokam, sebatang 5.000. Kenapa harus punya duit jutaan? Itu ekstrim sekali ya. Kita jadi nggak punya duit. Nah, itu orang yang mencintai dunia tuh. Orang mencintai dunia itu berarti tidak berkhianat, dan si pengkhianat tidak akan ditampakkan rahasia raja kepadanya. Fasta'milil afkar wa alaihi unzilal anwar wa ma naf'al qalbi syai'in mithla khalwatin yadkhuluha biha maidanu fikratin. Fasta'milil afkar, gunakanlah pikiranmu. Ayo pada mikir. Nih kata beliau nih. Fasta'milil afkara, gunakanlah pikiran. Jadi ayo pada mikir. Wa alaihi, dan di atas pikiran itu unzilal anwaru, cahaya nur hidayah akan diturunkan. Nah, kita disuruh mikir, bertafakur, mikir-mikir. Usia sudah segini, nikmat Allah berikan sudah banyak. Seandainya saya dulu dari muda jadi santri, hidup sama kiai, diajarin ilmu, dibimbing ruhaninya, ditarbiyah, ditaklim, ditarqiyah, diajak wiridan, diajak salat malam segala macam, dibimbing ruhanian zahiran wa batinan. Waduh, hebat sekali saya tuh. Tetapi yang terjadi, kita baru enggak sembahyang umur 50 tahun. Itu juga ilmu saya pas-pasan. Jangan sedih. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kita untuk jadi orang yang baik. Nah, karena merasa ketinggalan, maka ada upaya untuk ngejar ketinggalan itu. Kemarin kan sudah tuh materi untuk bisa ngejar ketertinggalan dengan apa? Ya dengan baca tasbih. Subhanallahal azim wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu sudah kita pelajari. Terus juga sering banyak sholawat untuk mengejar ketertinggalan ibadah-ibadah yang orang-orang yang dari muda pada ibadah kita baru sekarang berengah, itu dengan cara demikian. Mana fa'al qalbu syai'un misla khalwati, mana fa'al qalbu, dan tidaklah hati mengambil manfaat syai'in, ya, dengan sesuatu misla khalwatin, yang melebihi seperti khalwat. Jadi artinya begini, kita perlu untuk melakukan kontemplasi, menyendiri, berkhalwat. Apa tuh? Jadi jangan terus kerja, jangan terus nyari duit, jangan terus melayani customer. Harus ada jeda. Apa jeda? Beberapa saat, beberapa jam untuk kita berkhalwat. Apa? Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ada jeda sejenak, berhenti sholat. Dengan sholat apa? Ya kita berzikir, merenung kepada Allah Subhanahu, mengucapkan terima kasih, thanks for God. Ya terima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan banyak sekali kepada kita. Saya beraktivitas. Itu perlu. Jadi khalwat itu menyendiri, kontemplasi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu itu sangat bermanfaat. Yadkhulu biha maidan fikratin, yadkhulu, yang ia masuk biha dengan khalwat tadi, maidan fikratin, itu maidan, lapangan pemikiran.
Kaifa yashraqu qalbun, bagaimana hati bisa mencorong. Suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi, sementara gambar-gambar tentang akwan. Akwan itu alam. Jadi makhluk. Muntabi'atun, tercetak fi mir'ati, di dalam cerminan hati. Jadi hati kita ada cerminnya. Karena di situ banyak sekali gambar, maka pantulan cahayanya ya buram. Kayak contoh nih, kita punya kaca cermin, kita tempelin stiker banyak banget tuh. Kita bisa ngaca utuh di situ kagak. Kita bercermin di situ paling separuh. Sisanya ya karena udah dipenuhi dengan gambar-gambar itu. Nah begitu juga cermin hati kita. Karena terlalu banyak di situ rumah, terus mobil, kendaraan, duit, perempuan, anak, bini, cucu, cicit, semua tuh ada di dalam hati kita, masuk ke situ. Sehingga kita untuk bercermin nggak utuh, terhalang oleh gambar-gambar itu. Temen, mungkin cem-ceman, wah macam tuh, ingon-ingon, semua ada di hati, masuk semua. Am kaifa yarhalullahu wa huwa muntabun ala syahawatihi, bagaimana kamu bisa berangkat menuju ridha Allah, wa huwa muntabun, padahal dia sedang terjungkal ala syahwati, atas syahwatnya, asyik dengan syahwatnya. Gak bisa berangkat menuju ridha Allah karena berat. Jadi kita itu, kaki kita sulit untuk berangkat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya dibelenggu oleh syahwat tadi. Am kaifa yatmau ayyadkhula hadratallah wa lam yathhar min janabatin ghafalatihi, atau bagaimana orang itu bisa kepengen masuk dalam hadirat Allah wa lam yatatahhar, sementara dia belum bersuci, min janabati ghafalatihi, dari junub dosa junub kelalaiannya. Jadi orang itu ya karena ada junub, lalai itu dianggap seperti junub, jadi terhalang untuk ibadah kepada Allah. Kan orang kalau junub nggak bisa ibadah. Am kaifa yarju ayyafama daqaiqal asrar bahwa lam yatub min hafawatihi, atau bagaimana dia berharap untuk bisa memahami rahasia-rahasia Tuhan yang lembut itu, sementara dia belum bertobat dari kelalaiannya. Aslu kulli ma'siyatin wallahu a'lamu bisawab. Demikian Bapak dan Saudara kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban barakan fi, hamdan yafi na'amuhu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdhan mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina sami'ul qawla fattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil hamdulillahi rabbil alamin.